Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ya itu tuh murni pertanyaan. Banyak menanggapinya berbeda, terutama booster ini kan. Jadi itu penting, justru saya tanya itu agar pemerintah baik dan masyarakat baik. Jangan disalahartikan. Jadi kalau bertanya saja itu tidak boleh, apalagi mengkritik. Ya, itu pernyataan mantan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Ini murni pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi. Saya ingin ke Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara. Bang Refli, itu pertanyaan yang kemudian menurut Pak JK bertanya itu pun dia banyak diserang buzzer dan kemudian banyak yang menanggapinya macam-macam. Menurut Anda wajarkah itu ditanya atau memang persepsi yang timbul dari pertanyaan itu memang membuat banyak buzzer-buzzer bereaksi? Ya, kalau saya lihat ya suasana bahwa takut mengkritik, takut dipolisikan, takut dilaporkan itu memang ada terasa. Terutama ketika kita mengambil posisi untuk kritis terhadap kekuasaan ya. Saya dibilangi Pak Mahfud ngeritik terus tapi tidak diapa-apain. Siapa bilang? Saya kan sudah dilaporkan juga kan. Nah karena itu menurut saya memang pangkal persoalannya ini ada dua kalau menurut saya ya. Pertama di Undang-Undang ITE itu sendiri yang terlalu ngaret, bisa ditafsirkan macam-macam. Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan mana itu penghinaan, mana itu ujaran kebencian, mana itu kritik. Begitu orang mengadu dengan pasal penghinaan, pasal 27 ayat 3 ya, tiba-tiba ditandem dengan ujaran kebencian. Padahal itu ancaman hukumannya kan berbeda. Ada 4 tahun, ada 6 tahun. Karena udah 6 tahun ada alasan untuk menangkap, menahan, walaupun orang itu belum tentu bersalah. Jadi ada satu soal situ. Soal kedua adalah soal objektivitas atau subjektivitas penegak hukum. Karena ruang tafsir itu terlalu ngaret, maka kemudian diserahkan kepada penegak hukum untuk menafsirkannya dan menindaklanjuti. Nah disinilah kemudian bisa muncul anasir lain. Kalau misalnya ini mohon maaf nih ya, kalau itu pesan sponsor misalnya, mungkin lebih cepat. Contoh kemarin, ada orang yang bermimpi ya, coba bayangkan kalau Ustadz Haikal itu atau Babe Haikal itu tersangkakan karena bermimpi, mungkin kita akan menjadi negara demokrasi yang paling aneh sedunia. Ada orang mimpi, menceritakan mimpinya, tiba-tiba diadukan, diperiksa dan dijadikan tersangka. Untuk for the time being kasus itu tidak lanjut. Kemudian ada juga misalnya yang kemarin Ustadz Maher yang meninggal di tahanan misalnya. Itu kan memang kasusnya kan sebenarnya kan tidak berat-berat amat. Dia ngepost gambar kan menyinggung seorang ulama cantik. Ulamanya sendiri tidak mengadukan, yang mengadukan orang lain yang tidak ada kaitannya apa-apa. Oke. Diproses, tidak hanya diproses, ditangkap, ditahan dan akhirnya meninggal. Nah, hal-hal seperti itu, nuansa seperti itu memang terasa dan ini kan sebenarnya dikonfirmasi sendiri oleh Presiden Jokowi yang kemudian dia bertanya kalau memang memunculkan ketidakadilan ya kita revisi, kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri yang bilang, waduh jangan main tangkap dan main tahan saja dan harus selektif. Artinya itu terjadi dan diakui sendiri oleh Jokowi dan Kapolri begitu. Oke, Bang Fajrul bagaimana? Apakah memang Presiden baru menyadari hari-hari ini bahwa sesungguhnya Undang-Undang ITE ini bermasalah atau bagaimana? Kan sudah banyak nih teriakan-teriakan puncak keprihatinan Presiden Joko Widodo itu konsideran tentang, karena menurut beliau ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan Undang-Undang ITE itu sebagai salah satu rujukan hukumnya. Nah kalau kita periksa dari apa yang dikeluarkan oleh Sepnet ini, dari sejak Undang-Undang ITE 21 April 2008 yang diteken Pak SBY sampai dengan di masa sekarang sampai hari ini kami mencatat
jumlah kasus itu 2008 sampai 2014 zamannya Pak SBY itu 72 kasus. 2015 sampai 2020 251 kasus. Tapi di mana menariknya? Oke. Karena dari 2008 sampai 2024 pengguna internet itu 385,1 juta. Tetapi di 2015 sampai 2020 naik 113,5%, 820,83 juta. Oke, jadi Anda Jadi mengatakan kenaikan ini ada korelasinya dengan dan kemudian yang kedua ada momentum politik 2017-2019. Yang ketiga soal literasi digital yang tidak mendorong ke arah kewarasan digital. Jadi ini menarik. Nah sebenarnya konsideran utamanya itu adalah saling lapor. Kalau kita periksa di sini ini saling lapor antar warga negara. Misalnya yang paling menarik di 2008 itu adalah kasus Pritasari. Itu paling menarik. Kalau mahasiswa, ada yang mahasiswa yang tangkap? Ada. Di sini saling lapor juga terkadang itu dilakukan oleh simpatisan pendukung atau simpatisan katakanlah simpatisan pendukung pemerintah. Ya, Itu dan juga tidak ada yang Ini bisa juga melarang misalnya Aspina mau mendukung Pak Jokowi di dalam revisi undang-undang ITE atau Nana ingin mendukung undang-undang revisi undang-undang ITE. Nggak ada yang melarang. Atau kemudian Nana atau Aspina bertindak, wah nggak usah direvisi, nggak ada masalah. Bagaimana, Ini Vin? negara merdeka. Bagaimana, Vin? Kebebasan yang dijamin. Tiba-tiba sekarang Presiden Jokowi menyampaikan ini saling lapor dan sebagainya, padahal ini permasalahan yang sebetulnya sudah lama? Iya, saya melihat gini ya, mungkin sudah terlalu banyak pengaduan kritik-kritik itu ya. Saya nggak tahu juga alasannya apa. Tapi kalau dikatakan sebetulnya naiknya undang-undang ITE itu karena pengguna internet, menurut saya nggak juga gitu ya. Misalnya soal pilpres, betul sekali saling lapor, ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak ditindaklanjuti. Jadi ada diskriminasi penegakan hukum gitu. Ada orang didoxing, dia aktivis, akademisi, penolak revisi undang-undang KPK, tidak ditindaklanjuti. Ketika dia influencer yang sering mendukung pemerintah, tiba-tiba satu hari ketemu tersangkanya, gitu ya. Kemudian ada Dandi, gitu ditangkap, gitu ya, yang karena aktivitasnya di dunia digital dan dia juga aktivis jurnalis. Ada Raffio Patra, itu bukan dilaporkan oleh masyarakat, itu pakai tipe laporannya laporan polisi sendiri, gitu. Dan ketika Raffio Patra balik melaporkan dia diretas, gitu ya, itu sampai sekarang nggak ada persidangan. Padahal ketika yang diretas websitenya Polri, 3 bulan langsung kasusnya naik ke pengadilan. Jadi diskriminasi penegakan ini, hukum ini sulit dibantah karena ada datanya semua dan kita bisa cek berapa bulan menangani kasus serupa dan ada yang bertahun-tahun tidak ditindaklanjuti gitu. Dan ini menurut Anda ketika Presiden mengatakan jangan selektif dan mengatakan itu kepada kepolisian, apa yang diharapkan? Selektif bukan jangan selektif. Ya, harap selektif. Harap selektif. Ya. Harap selektif Sebetulnya ketika polisi melihat melakukan kasus. kedua-duanya. Karena kalau masyarakat biasa dia tidak selektif, asal tangkap aja ada laporan ditangkap, bahkan tidak melakukan digital forensik gitu. Karena pembuat konten belum tentu yang menyebarkan. Itu kan yang terjadi pada macam-macam, Ibu Baik Nuril dan lain-lain. Tapi ketika kasusnya menyangkut politik, maka polisi menjadi selektif. Ketika itu oposisi atau yang dianggap kritik, yang mengkritik pemerintah, ada kecenderungan kasusnya tidak ditindaklanjuti. Bagaimana Bang Fajrul? Bagaimana dengan kasus Basuki Cahayapurnama atau Ahok, orang yang dekat dengan presiden, bahkan menjadi wakil beliau waktu di Gubernur DKI, ini pada 2016 dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE oleh 14 kelompok masyarakat divonis bersalah 2 tahun penjara. Apa pendapat Asfinawati maupun juga Nana atau Refli Harun terhadap kasus Ahok? Dia ini korban Dan atau apa? anak Pak Presiden juga dilaporkan penodaan Ya, itu agama, dijawab tapi dulu, kasusnya dijawab berhenti. dulu. Kalau Jadi- menurut saya itu artinya pemerintah mencari aman ya. Saya menyesalkan kasus-kasus seperti itu karena itu menambah rumit persoalan. Jadi Anda menganggap Ahok korban? Iya, karena penodaan agama itu tidak bisa didekati dengan pidana gitu. Itu persoalan keagamaan harusnya diselesaikan Ini di masukan ruang menarik keagamaan. untuk revisi kedua. Saya ingin lempar ke Bang Refli Harun. Kalau contohnya itu bagaimana Bang Refli? Ya kalau saya ada jawabannya. Jadi begini, kita harus membedakan penghinaan dengan yang bukan, delik aduan dan yang bukan. Jadi kalau dia bersifat delik aduan seperti penghinaan tersebut, saya katakan harusnya orang yang bersangkutan yang langsung melaporkan. Yang dihina si A harus melaporkan atau melalui kuasa hukumnya. Nah disitulah kemudian polisi harus memediasi terlebih dulu, jangan langsung main proses pidana. Kalau bisa direkonsiliasi antara kedua pihak, maka kan selesai masalahnya.
Tapi untuk kasus-kasus yang bukan delik aduan, ya itu inisiatif polisi sebagai penegak hukum. Ya. Makanya polisi harus promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Dalam Menurut Anda kasus Ahok itu korban atau bukan? kasus Ahok itu bukan delik aduan, ya. Jadi walaupun misalnya tidak dilaporkan, karena itu bukan delik aduan, maka sesungguhnya polisi independen untuk menyatakan dia jadi tersangka atau tidak. Itu bisa Nah, jadi masalahnya alasan nggak adalah- untuk revisi kedua? Iya, makanya saya katakan tadi kan ada mediasi dan lain sebagainya. Nah, Oke. makanya saya katakan tadi Anda tidak tegas. polisi harus profesional, modern, dan terpercaya. Anda ragu-ragu, Saudara Refli. Ragu-ragunya di mana? Coba saya jawab. Ragu-ragunya di mana? Anda ragu-ragu kasus Ahok. Ragu-ragu. Ahok itu dia korban atau bukan? Kasus Ahok itu bukan delik aduan, Mas Fajrul, paham nggak? Enggak, ya udah. Karena Udah, it's okay. Iya, karena kalau dia bukan delik aduan, itu diserahkan kepada polisi. Nah, makanya saya katakan nuansa politik persaingan 2017-2019 itu ikut mewarnai semua ini. Sehingga polisi sendiri tidak bisa membedakan mana delik aduan, mana yang namanya delik umum. Delik aduan dianggap delik umum dianggap delik aduan, atau bercampur baur Oke. antara penghinaan dan penyebaran kebencian atau penistaan. Oke, dan baik, lain ini sebagainya. menjadi masukan juga untuk revisi kedua Oke. dari Refli Harun. Terima Yang- kasih, Refli. Kita harus break. Yang jelas kalau kemudian pemerintah, presiden mengajak masyarakat untuk lebih aktif memberikan kritik, kriteria kritik yang diharapkan dari publik ini yang seperti apa? Karena kemudian Bang Fajrul misalnya sempat mengatakan kalau kritiknya melalui media digital, maka perlu menyimak Undang-Undang Undang-Undang ITE. ITE, ya. Tapi di satu sisi kemudian Kalau mau unjuk rasa pakai Undang-Undang 998. Iya, tapi kalau misalnya di digital harus pakai Undang-Undang ITE, bahkan Presiden sendiri mengatakan Undang-Undang ITE itu multitafsir. Ya. Jadi bagaimana kita kemudian harus mengkritik kalau Presidennya sendiri sudah Sementara ini kan mengatakan. masih tetap positif kan? Setelah Undang-Undang pariwara kita ITE. jawab, saya kasih kesempatan kita akan menanggapi. Mana kritik yang pas menurut Undang-Undang ITE? Kalau Undang-Undang ITE-nya saja bermasalah, setelah pariwara kita bahas.